Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam Bicara Bola. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait masalah satu puzzle untuk partai puncak di Liga Europa League, yang mana satu puzzle ini dimenangkan oleh wakil dari Italia, yaitu Internazionale Milan atau yang kita kenal dengan Inter Milan. Nah, pertandingan Inter Milan dengan lawannya Shakhtar Donetsk itu berlangsung pada Senin malam atau Selasa dini hari, di mana pertandingan dilakukan di tempat netral di Jerman, yang mana kedua tim ini berambisi untuk lolos ke partai puncak Europa League. Karena ada beberapa misi yang harus dipecahkan dalam pertandingan ini dari kedua tim. Yang pertama kita lihat dari Shakhtar Donetsk, karena Shakhtar Donetsk untuk tampil di final itu adalah hal yang positif untuk dia agar meraih juara dan mampu tampil Liga Champions musim depannya. Dan untuk Inter Milan ini adalah kemenangan ini dibutuhkan untuk maju ke partai puncak dan memenangkan gelar ini sebagai gengsi dari pelatih baru mereka, Antonio Conte. Karena di Liga mereka peringkat 2 hanya kalah 1 poin dari pemuncak klasemen Juventus. Jadi harapan untuk meraih gelar yaitu di Europa League ini. Akhirnya pertandingan pun berlangsung pada tadi malam, di mana pertandingan pada tadi malam itu berlangsung sangat, dibilang bagus nggak terlalu bagus, dibilang memukau tidak terlalu memukau, tapi di sini kita bisa melihat bahwa pertandingan ini adalah proses kedewasaan tim dari masing-masing tim. Ya, kalau kita bahas pertandingan antara Inter Milan dan Shakhtar Donetsk, tidak luput kita harus akui bahwa permainan atau para permainan dari Inter Milan itu lebih bagus atau lebih di atas rata-rata dari Shakhtar Donetsk. Bahkan pemain-pemainnya pun begitu. Di situ ada namanya Handanovic yang sudah familiar di Liga Eropa, Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Ashley Young, Gilardini, terus Ambrioso, itu Brozovic, itu kan sudah mengenyam banyak di Liga Eropa dibandingkan dengan di Shakhtar Donetsk, yang mungkin di Shakhtar Donetsk yang mengenyam di Eropa bahkan mampu mencapai di semifinal yaitu cuma Tyson, terus Morales, terus pemain-pemain yang menurut banyak media tidak terkenal. Tapi mereka mampu mengalahkan Basel di 8 besar sehingga melaju ke semifinal ini. Nah, kalau kita melihat dari skema dari kedua tim, kalau melihat dari Antonio Conte tetap menerapkan permainan dengan mengandalkan counter attack dan efektivitas pemain untuk menciptakan gol. Di mana pakem mereka formasinya adalah 3-5-2, di mana 3 back sejajar, yaitu Diego Godin, terus De Vrij, sama pemain back mudanya dari Inter, ditambah lini sayap mereka Ashley Young sama salah satu pemain dari Inter juga, ditambah lini tengah yang sangat memukau yaitu D'Ambrosio sama beberapa pemain yang mampu menyokong penyerangan dari Inter Milan, ditambah kedua striker mereka yang sangat padu di musim ini yaitu Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku. Kalau melihat komposisi pemain ini, tentu jelas ini sangat timpang ketika dibandingkan dengan pemain-pemain dari Shakhtar Donetsk. Karena di Shakhtar Donetsk kita tahu pemain-pemainnya itu bisa dibilang level mediocre daripada beberapa pemain yang ada di Inter Milan. Sebut saja Tyson, sebut saja Moraes, sebut saja pemain backnya itu Salvstinko. Sulit pokoknya namanya itu, dari Eropa Timur itu sangat sulit untuk diketahui namanya ya. Nah, dari beberapa pemain yang saya sebutkan tadi, tentu jelas pemain-pemain dari Internazionale Milan ini sangat jauh kualitasnya dibandingkan dengan pemain-pemain yang ada di
Shakhtar Donetsk. Terbukti pada saat pertandingan kedua tim ini menerapkan dengan pakemnya masing-masing, di mana 3-5-2 melawan 4-1-4-1-nya Shakhtar Donetsk tidak mampu membendung penyerangan dari Inter Milan. Inter Milan memang bermain sangat efektif, walaupun penguasaan bola mereka sering kalah kepada Shakhtar Donetsk. Namun dari umpan silang, crossing dari lini sayap, penusukan dari lini tengah, serta bomber duet striker mereka yang sangat memukau mampu menghasilkan banyak gol. Terbukti di babak pertama, Lautaro Martinez yang memiliki tinggi yang tidak terlalu menjulang, tapi mampu positioningnya, timingnya pas menerima umpan dari Barella, pemain tengah mereka. Barella memberikan umpan yang sangat bagus kepada Lautaro Martinez sehingga skor berubah menjadi 1-0. Bukan cuma di situ. Keunggulan mereka di keunggulan Inter Milan ini membuat para pemain semakin tergila-gila untuk menciptakan gol. Banyak peluang yang dihasilkan. Untung saja ada beberapa pemain yang dari Shakhtar Donetsk mampu mengeblok, pemain belakang mereka mampu mengeblok serangan dari Inter Milan. Bahkan sang kiper mampu mengeblok tendangan-tendangan atau heading dari Inter Milan. Terbukti mereka baru menciptakan gol lagi di babak pertama melalui corner kick, di mana Ambrosio mampu memberikan umpan, Brozovic mampu memberikan umpan kepada Ambrosio sehingga mampu menciptakan gol yang kedua. Gol 2-0 ini tidak menutup kemungkinan bahwa Inter Milan akan lebih gila lagi gitu dalam penyerangannya. Terbukti duet dari Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez ini membuat pertahanan kocar-kacir dari Shakhtar Donetsk. Di babak kedua, Lautaro Martinez menunjukkan kombinasi yang apik melalui lini tengah Barella, melalui striker mereka Romelu Lukaku. Waktu pas-passingnya itu sangat memukau. Hasil Lautaro Martinez mampu mencetakkan gol yang kedua, skor 3-0. Apakah di situ akan berhenti? Tidak. Inter tetaplah Inter, yang mana tahun ini Inter merupakan salah satu tim yang mengoleksi gol 111 gol di semua kompetisi. Ini menjadi catatan yang luar biasa karena Inter Milan bermain sangat efektif dalam menciptakan gol. Walaupun penguasaan bola sering kalah kepada lawan, tapi mereka mampu menciptakan banyak gol dengan pemain tengah mereka dan pemain depan mereka. Dan tadi malam pemain kunci yang harus mendapatkan gelar Man of the Match menurut saya adalah Lautaro Martinez, karena dia mampu memberikan 1 assist dan 2 gol, di mana asisnya itu diberikan kepada Romelu Lukaku. Sekali lagi, Lukaku juga bagus permainannya. Dia mampu menciptakan gol dari sudut sempit dan mampu di gol keduanya dia mampu mengadu sprint dengan pemain back dari Shakhtar Donetsk, yang mana pemain back dari Shakhtar Donetsk sudah kalah start, bahkan kalah sprint kepada Romelu Lukaku. Ini membuktikan bahwa Inter ini harus diwaspadai di gelaran turnamen European League pada musim ini. Karena apa? Karena sejak mereka terlempar dari Liga Champions, mereka semakin produktif dan mampu mencetak banyak gol di European League. Dan terbukti bahwa Inter Milan adalah tim yang mampu mengalahkan Shakhtar Donetsk dengan 5-0 di European League. Selamat bagi Inter Milan karena mampu memberikan lebih memberikan bagaimana efektivitas gol dalam permainan sepak bola. Dan selamat kepada Antonio Conte karena Antonio Conte mampu membawa Inter Milan melaju ke partai puncak untuk melawan Sevilla. Karena apa? Karena ini adalah ambisi Antonio Conte untuk meraih gelar. Ditambah lagi ada isu tidak sedap dari Antonio Conte bahwa di musim ini dia berdebat dengan pemilik klub. Dan bukan berarti bahwa Antonio Conte aman posisinya. Bisa jadi ketika dia gagal untuk meraih gelar, bisa jadi Antonio Conte akan dipecat oleh pemilik klub. Karena pemilik klub dari Internazionale Milan ini berambisi untuk meraih gelar, yang mana mereka sudah lama menantikan gelar untuk Inter Milan. Sesekali Inter Milan
bagus di Liga tapi kalah kepada Juventus. Sesekali Inter Milan bagus di Liga Eropa, kalah ke klub-klub lain. Alhasil ini adalah pembuktian Antonio Conte untuk meraih gelar di European League. Semoga kemenangan Inter Milan ini 5-0 dari Inter Milan ini mampu untuk mendongkrak pemain dan tim untuk di partai puncak melawan Sevilla. Semoga di partai puncak melawan Sevilla akan lebih menarik lagi, akan lebih banyak gol lagi, dan banyak strategi atau kejutan-kejutan yang akan terjadi di partai puncak. Mungkin itu saja review pada semifinal European League pada kesempatan kali ini. Semoga di partai puncak Sevilla lawan Internazionale Milan berjalan apik dan sesuai dengan harapan. See you guys.